Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membicarakan perawatan batik. Ya. Kenapa kita milih topik ini? Karena kalau perawatannya benar, kain batik tuh bisa tahan lama. Contohnya kain-kain batik yang ada di depan sini, ini koleksi mama saya dari zaman neneknya ya, Mam. Iya. Berarti nenek buyut saya. Ini usianya kira-kira Hampir 100 tahun. ada yang hampir 100 tahun sampai hampir 100 tahun ya. Berarti ada yang lebih baru. Cuman kalau orangnya pinter bisa sampai segitu lamanya tahannya batik ini. Nah, hari ini topiknya kita mau bagi ke 3 topik kecil. Jadi pertama kita akan membicarakan bahannya, supaya kita tahu nih cara merawat bahan ini gimana gitu. Terus kita mau bahas juga cara merawat batik yang kita pakai sehari-hari. Dan yang terakhir kita mau bahas cara rawat batik yang untuk koleksi. Tuh. Jadi langsung saja kita bicarakan bahannya. Batik ini bahannya kebanyakan katun ya. Kalau batik biasanya yang dipakai dijadikan untuk kain batik itu biasanya yang berasal dari serat-serat alami seperti katun, sutra. Mayoritas tapi yang untuk koleksi terutama yang tua-tua itu katun ya, karena dulunya itu sutra kan mahal dan susah aksesnya ya, jadi kebanyakan katun. Cuman alasannya kenapa batik ini pakainya serat alami, karena pembuatannya itu kan pakai panas. Kalau pas digambar pakai malamnya itu kena panas, lalu untuk menghilangkan malamnya juga kayaknya harus direbus. Kalau kain yang sudah ada campuran polyester itu kan plastik ya, bisa leleh. Lalu yang bisa buat kotor nih kalau kain-kain batik itu kebanyakan paling debu, keringat gitu ya. Sama mungkin yang bisa merusak ada satu lagi. Karena ini seratnya serat alami, binatang kecil-kecil. Nah, itu juga harus dihindari. Ya, contoh kayak ngengat gitu, doyan dia makan kain-kainnya ini. Atau mungkin kalau nggak aman bisa juga rayap ya. Oh iya, rayap juga. Bisa Kan juga. lemari banyak yang kayu-kayu tuh. Juga dimakan sama Iya, rayap. bisa dimakan rayap, terus pas rayapnya masuk ke dalam ada kain-kainnya biasanya bisa kena juga. Iya. Jadi harap hati-hati nih kalau punya kain batiknya banyak ya. Ya. Gitu. Apalagi nih yang mau kita bahas di bahan. Nah, perawatannya sudah, terus perawatannya belum ya? Belum, kalau gitu kita langsung Sebab bahan aja ya. ke perawatan untuk yang dipakai sehari-hari. Kalau sinar matahari termasuk nggak ya merusak ya? Merusak sinar Merusak ya? matahari. Jadi kalau kita nyimpan batik dilihat juga dia terekspos sinar matahari terus-menerus atau enggak. Karena kalau bagian yang terekspos terus-menerus warnanya bisa pudar. Ya, termasuk sinar lampu juga bisa ya? Oh Yang iya, kan- lampu juga. lampu juga. Jadi batik jangan dipajang di dalam kayak showcase gitu, yang biasanya kan kita suka ya kalau ada yang barang yang kita sukai kita kasih spotlight. Ya, itu sebisa mungkin karena bisa merusak warna. Iya, atau kalau memang mau digitukan ya yang dijembeng kayak di atas ini, jadi at least kalau dia mudar pun memudarnya itu merata gitu ya. Kalau Iya. memudarnya pas ceplok gitu kan jelek Ya. gitu. Oke, kalau gitu kita langsung bahas perawatan ya sekarang. Jadi perawatan kalau untuk batik yang dipakai sehari-hari, itu misalnya pemakaiannya nih cuman pemakaian ringan, jadi seharian cuma di rumah, nggak terlalu keringetan, nggak terlalu kena debu, kena kotoran, itu boleh diangin-anginkan aja. Yang penting kotoran yang nempel-nempel itu inilah kena angin gitu ya, kotor gitu. Kering. Kotor kering ya. Terus kalau ada
kalau kita pakai kan kadang-kadang nyetak badan kita atau ada sedikit lisut, itu sebaiknya nggak usah disetrika pakai yang setrika panas ya. Mending kita setrika pakai tangan kita aja, kita taruh di tempat tidur atau di tempat yang rata, kita setrika dengan tangan kita, ini sudah bisa halus. Oh, jadi habis pemakaian ringan itu disetrika pakai tangan, terus digantung, diangin-anginkan saja gitu. Tapi kalau misalnya sudah dipakai 2 kali, 3 kali, ya harap dicuci biar benar-benar bersih. Nah, nyucinya gimana nih yang bagus? Baiknya pakai deterjen yang ringan, yang mild, yang alami juga. Contohnya seperti lerak. Sudah ada yang pernah lihat buah lerak? Nih, bentuknya seperti ini. Sekarang sudah banyak yang ini sih, sudah banyak yang tahu kalau lerak ini bagus untuk batik. Nah, kenapa dia bagus untuk batik? Karena dia mild tadi, jadi tidak terlalu dia ringan, tidak terlalu merusak kain. Lerak ini kalau yang fresh seperti punya saya, dilihat dia agak lengket-lengket. Nah, lengket-lengketnya ini zat namanya saponin, mirip ya dengan sabun. Jadi sabun itu mengimitasi zat saponin ini yang bisa menyerap atau nempel ke minyak-minyak yang mungkin ya dari kulit kita, dan dia bisa membersihkan kain batik itu. Saya kalau nyuci, ini saya masukkan pouch kecil sekitar 5 biji gini ya. Terus saya ikat erat. Nih, ikatnya harus erat. Kenapa? Karena kalau pas dimasukkan mesin cuci kan dia digoyang-goyang gitu. Nanti kena air juga. Kena air juga. Jadi akan hancur terurai. Iya, hancur dikit buahnya. Nah, kalau nggak serat, ini buahnya hancur dikit-dikit gitu, nempel-nempel di baju kita. Ya risih aja, masa habis dari mesin cuci bajunya agak kotor-kotor gitu. Meskipun sebenarnya dia membersihkan. Tuh, terus ini pouchnya masukkan aja ke mesin cuci. Kalau mau wangi tinggal dikasih essential oil. 1 lot penuh tuh biasanya saya kasih cuma 10 tetes gitu aja. Wanginya sudah tahan lama. Tuh. Dan jangan secara khusus hanya untuk batik saja. Lerak ini batik pencuci untuk segala tekstil. Jadi kalau yang kita punya baju lain-lainnya, kalau kita juga kepingin awet, kita cuci aja pakai lerak. Iya sama. Jadi semua yang kita share di sini itu sebetulnya bisa diaplikasikan ke baju kita biasa juga ya. Apalagi baju biasa yang bahannya dari katun, pasti ada kayak kaos-kaos gitu, pasti ada yang dari katun. Bisa perawatannya gampang aja Sekalian. Oh iya, kita harus bahas ini nih. Kalau sehari-hari kan kadang-kadang kena kecap, kena saus gitu. Nah, mungkin kalau dicuci mesin cuci langsung nggak hilang ya. Jadi sama kan seperti baju biasa. Kalau ada gitu, kalau ada noda-noda gitu, nodanya dikucek dulu, baru dimasukkan, baru dicuci dengan mesin cuci gitu, sama aja ya. Nah, terus jemurnya seperti yang tadi kita udah bilang, sinar matahari itu bisa membuat pewarna di batik ini mudah, sama seperti baju kita biasa juga. Jadi batik kan cantiknya tuh karena warnanya, karena gambarnya gitu ya. Jadi sebaiknya kalau jemur, jangan jemur yang kena matahari langsung. Jadi jemurnya di mana, Bu? Jemurnya di teduhan. Kan kita kadang-kadang di rumah tuh punya seperti cantilever, atau kita kadang-kadang punya ruang jemur sendiri yang ada atapnya. Sebaiknya kita jemur di situ supaya nggak kena matahari langsung. Kita angin-anginkan saja sudah kering, karena ini serat alami. Oke. Terus habis jemur berarti ini Kita setrikaan luruskan lagi, kita setrika lagi. Iya. Kalau bisa jangan pakai setrika listrik atau setrika yang ada panasnya, kita setrika aja pakai
Ya nanti Kita dia akan elus-elus akan lurus sendiri dan bagus, nggak kelihatan lisu. Oke. Udah ya kayaknya ya perawatan sehari-hari gitu aja. Nah terus kita sekarang mau masuk ke perawatan untuk kain koleksi. Pamerkan ibu koleksinya salah satu boleh ya? Ya, ini Jarang-jarang ini boleh dibuka. salah satu warisan dari nenek saya. Wah warisannya cantik sekali. Ya, ini salah satu warisan dari nenek saya. Ini kira-kira ya umurnya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun, tapi masih cantik. Dan ini rasanya lembut sekali karena sudah terlalu sering dipakai sampai seperti kertas. Makin enak ya, kain Iya. kartun ini kalau semakin dipakai semakin enak. Perawatannya jadi Perawatannya dimasukkan plastik-plastik gini. ya seperti perawatan baju kita sehari-hari. Jadi kita cuci, tapi kalau yang koleksi ini harus sering kita buka karena kita kan otomatis nggak sering kita pakai ya. Jadi secara gradually gitu dijadwalkan untuk buka-buka kain batik ini supaya kain batiknya itu tidak berjejak. Kalau ini sudah saya lipat gini kan biasanya ada tandanya, ada jejaknya. Nyetak ya. Nyetak. Ini secara kita jadwalkan dari yang sini ke sini bergantian kita rubah ini lipatannya. Jadi tadi habis dilipat ke situ, sekarang dilipat ke sini. Oh Nah, gitu aja ya. Iya. Nggak usah dirubah dari misalnya saya ngelipatnya bagi dua, terus habis itu diganti ke bagi 3, baru bagi 2 gitu. Iya, boleh gitu juga. Pokoknya ya Sambil supaya nggak ada tandanya aja. Sesudah itu kalau saya biasanya saya masukkan ke dalam plastik. Maksud saya itu supaya nggak kena debu. Kadang-kadang di lemari itu sudah kita kunci, tapi debu itu tetap masih ada. Jadi supaya kain-kain ini tidak cepat kotor, saya masukkan ke dalam plastik. Dan saya nggak kasih seperti ada juga rempah-rempah yang disimpan ya biasanya sama ini ya. yang sebagian orang itu juga sudah bereksperimen kalau seperti merica itu bisa mengawetkan batik. Tapi setelah ada beberapa orang juga yang sudah mencoba pakai merica, ternyata merica itu juga disenangi satu binatang, saya kurang jelas namanya. Kecil-kecil Iya, suka tapi bisa akhirnya mericanya itu hancur menjadi bubuk. Jadi karena pengalaman itu saya nggak memasukkan sama sekali rempah-rempah karena biar bagaimanapun rempah-rempah itu pasti disukai binatang seperti akar wangi, merica. Saya khawatir sama sekali. Jadi sebaiknya batik yang sudah dicuci ini dimasukkan ke dalam plastik aja untuk menghindari debu. Karena debu biar saya masukkan ke dalam lemari, sering juga debu masih bisa masuk. Jadi untuk menghindari itu saya masukkan ke dalam lagi plastik ini. Maksud saya double protection. Sebetulnya sih saya tuh sudah go green ya. Saya nggak terlalu suka dengan plastik. Tapi ya untuk hal ini saya punya pertimbangan lain karena plastik ini kan nggak sekali saya buang, saya pakai berkali-kali. Jadi nanti kalau habis ini, kalau misalnya batik ini saya pakai, bisa saya ganti dengan batik yang lain. Jadi menurut saya masih ada sedikit lah go green-nya. Atau mungkin gimana? Kalau mau benar-benar go green ya, ini kan memang Mami beli khusus buat koleksi ya. Kalau yang Mas belum punya plastik khusus untuk koleksi, ya pakai bekas juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa melindungi batik kita dan bersih, itu aja. Ini berarti kalau bisa yang ada silnya gini ya, biar nggak udara nggak masuk ya. Udara nggak masuk dan bisa dipakai berkali-kali. Jadi
merawat batik koleksi itu sebaiknya kita lakukan perawatan khusus juga, seperti batik ini juga harus di spa. Di spa asik, bukan orangnya Gimana di spa yang ini? di spa. Jadi kalau spa batik itu pertama itu batik ini dicuci, dibersihkan dari kotoran dan minyak-minyak. Setelah dicuci, batik ini kita angin-anginkan. Setelah diangin-anginkan kering, baru kita awetkan dengan diasap. Oh, sauna. Ya, diawetkan dengan diasap. Jadi di dalam asapnya itu kita beri beberapa rempah-rempah pewangi supaya batik ini baunya enak, dan rempah-rempah yang mengawetkan. Jadi setelah di spa, batiknya jadi harum dan awet. Kita masukkan lagi ke dalam plastik ini supaya bau harumnya nggak gampang hilang dan nggak berdebulan. Oke. Kalau mau di sauna, kok di sauna, di spa, di mana ini Bu? Oh ya, kalau misalnya berkenan, saya juga bisa melakukan spa itu karena ada teman saya yang membantu untuk men-spa batik-batik yang ada di tempat saya. Oke, jadi bisa langsung hubungin kita aja ya. Sekalian kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang perawatan batik, tentang lerak ini tadi yang saya ceritakan, langsung aja di komen di bawah situ nanti. Terus kayaknya udah ya pembahasan kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir. Kalau ada masukan, monggo silahkan. Kalau ada ide, pengen kita membahas apa, juga silahkan. Kita kadang-kadang butuh bantuan juga sih, bingung mau bikin apa. Kita memang ingin bikin yang tentang menceritakan lebih dalam tentang motif-motif batik. Cuma masih dalam perencanaan. Jadi nanti begitu saya sudah ready, nanti saya akan umumkan di channel YouTube ini, di Instagram kami. Terima kasih, kami menantikan saran-sarannya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.